yang dinanti-nanti kembalinya the Prince of Indonesian comedy scene, Indra Frimawan. Dia hadir untuk membuat spesial show. Nantikan pembahasannya di video selanjutnya. Thank you. Dah. Bye-bye. Nggak mati lagi gue pencet. Kalau pengen gue matiin. Indra Frimawan, apa kabar Anda? Sehat. Gila, gue kerjanya DM-DM-an mulu sama dia. Kacau, Katanya dia kayak rindu ngobrol sama lu. Padahal kita terakhir kapan tuh ketemu? Stand Up Fest kan? iya, Stand Up Fest. Iya, udah setahun. Lebih malah. Iya. Miss you, man. Apa yang lu kangenin? Kita juga sebenarnya jarang ngobrol. Apa ya? Sebenarnya pas kemarin Gue tuh udah kayak sosok ayah ya. temen diskusi sih. Padahal gue pengen jadi ayah. Papa. Ya tapi bener, kami dem-deman, rindu, betul. kangen. Gue nanya lu lagi di mana gitu. Indra Frimawan kan seperti yang mungkin Anda ketahui, kemarin habis hiatus. Betul. Ya, hiatusnya itu bahkan sampai sekarang tidak gue ketahui alasannya, tidak gue ketahui kemananya. Pokoknya hiatus aja. Tapi gue bisa relate sama hiatus. Karena kurang lebihnya gue ke New York kan juga agak hiatus. Oh gitu? Dari scene Indonesia ya? Iya, harus diakuin dari tekanan ekspektasi, dari keharusan untuk tampil prima dan politically correct untuk orang di level seperti gue. Jadi berada di Amerika tuh rada membebaskan gitu. Gue benar-benar jadi orang, bukan jadi artis gitu kurang lebih. Poinnya sih di situ sih. Spesial show gue yang besok juga akan membahas itu. Tadi kan lu nggak tahu kenapa gue hiatus, apa yang gue lakukan selama hiatus, itu adalah 2 poin utama sih pembahasan. Judulnya apa? Ini Belum bisa. Boleh sih, tapi nanti September kan gue rilis posternya ya. Semoga ini videonya lu upload di September. Ya kalau lu request September gue rilis sebentar juga bisa. Judulnya Exogenesis. 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 Apa tuh artinya? Secara terminologi exogenesis itu dari bahasa Yunani. Exo itu luar, genesis adalah awal mula, penciptaan kan. Awal mula penciptaan. Dari luar dan penciptaan, exo dan genesis gitu. Itu secara terminologi. Kalau misalnya ditanya istilah itu dari mana? Ini istilah dari ilmuwan antariksa. Mereka berhipotesa kalau kehidupan di bumi ini itu dimulai dari tempat lain di luar bumi. Ini secara istilah ya, exogenesis itu. Kalau misalnya cocok logi, kalau di agama gue sih ya, Adam dan Hawa itu diturunkan kan ke bumi. Iya, betul. Berarti bukan diciptakan di bumi. Oh, datang dari luar planet bumi. Datang dari luar planet bumi, akhirnya tinggal di bumi segala macam lah. Gitu. Ya kan kita gue potong, tapi menurut sains kan kitalah alien yang kita sering bahas. Karena organisme datang dalam bentuk bebatuan meteor, organismenya itu atau mineralnya datang ke planet bumi, bergabung dengan mineral dari sini, terus saja lahirlah kehidupan. Betul. Kenapa ini gue jadiin judul spesial show? Karena gue ngerasa kita nih manusia tuh adalah planet. Kita manusia adalah planet? Kita adalah planet. Kita cuma host gitu. Kita dibentuk dari sesuatu di luar kita. Ini abis ini gue bakal bikin promo sama AR, pasti kebayang kosongnya. Jauh banget. Di sini lagi ngomongin kita adalah planet, AR ntar nggak jelas pasti. Iya. Kita ini adalah planet. Kita dibentuk dari sesuatu di luar kita gitu. Lu adalah apa yang lu makan. Betul. Lu adalah apa yang lu minum, lu adalah apa yang lu tonton, lu adalah musik yang lu dengarkan, lu adalah buku yang lu baca, segala macam. Itu kan bikin kompleksitas manusia satu sama yang lainnya itu kan berbeda-beda. Terus kenapa namanya exogenesis? Karena X adalah bahasa Romawi kan, angka Romawi artinya 10. Itu representasi dari 10 tahun perjalanan gue kemarin dari 2013 sampai 2023. O itu 0, artinya pas kemarin gue hiatus. Terus adalah genesis, jadi awal mula. Gitu. Luar biasa. Sungguh terkonsep dengan sangat baik. Hasil hiatus itu hasil hiatus. Exogenesis. Lama banget mikirnya ya? Betul. Makanya tadi yang lu tanya gue buka-buka apa, ini gue buka-buka. Nggak perlu gue kasih tahu, cuma lu akan... Wih. Kok kayak wih. Lokasi aja. Anjing, gue nggak pernah ngeliat orang menyiapkan spesial kayak begini bentuknya. Panggung.
segala macam. Anjing keren. Luar biasa. Ini yang baru list YouTube yang akan gue strategi promosi. List YouTube Panji Pragiwaksono. Betul. Sudah terjadi. Conteng. Betul. Wow. Itu dia. Ini terjadi setelah kembali atau ini terjadi maksudnya proses pengeraman ini dalam perjalanan? Dalam perjalanan, betul. Tapi ini udah gue pikirin pas gue hiatus, sebelum hiatus bahkan. Gue akan menciptakan sesuatu yang berbeda dari gue sebelumnya lah. Oke, sebelum kita ngomongin soal spesial, mari kita ngomongin soal lu kemana kemarin dan kenapa. Kan gue nggak tahu, kita kan berjauhan. Gue di New York, pokoknya gue dapat kabar, udah denger belum Mas, Indra Frimawan mau hiatus gitu. Jadi gue nggak diceritain juga sama lu, tiba-tiba bilang kangen aja. Oke, iya betul. Apa penyebab lu, dan maaf karena gue nggak tahu ya, tapi apa penyebab lu memutuskan untuk hiatus pada saat itu? Gue nggak punya target lagi di stand up. Oh, apa yang lu ingin capai sudah lu capai? Udah. Apa yang gue pengen capai ketika gue ikut stand up adalah tampil di Stand Up Fest. Udah. 2013 waktu gue awal-awal ikut stand up, terus Stand Up Fest pertama kan, 2013. Terus gue pengen tampil di Stand Up Fest. Ikut street, gagal. Nggak tampil di Stand Up Fest. 2014 ada street lagi, pengen tampil di Stand Up Fest, ikut street, gagal lagi. 2015 ketika gue udah suci, gue pikir, bisa nih jadi line up karena gue udah suci gitu kan, udah juara 3. Enggak lagi. Ya udahlah gitu. Sampai akhirnya kemarin 2023 langsung line up Stand Up Fest dan jadi headliner. Dan gue ngerasa, udah cukup. Gitu. Karena dan pecah sekali ya. Suci udah. Ini target komik komunitas ya. Suci udah, LKS udah bawa nama komunitas, jadi opener lu udah. Bikin Jakarta pula. Iya, Jakarta pula. Di Surabaya sama Jakarta. Abis itu bikin show bertiga udah, Regina sama Rahmat. Bikin spesial show sendiri udah. Terus digital download udah 1.000 dari masing-masing yang gue bikin gitu. Jadi kayaknya apalagi ya? Gitu. Itu baru gue mikir sesuatu, hiatus dulu supaya ada target baru yang akan gue bikin gitu. Dan setelah lu memutuskan untuk hiatus, langsung tahu mau kemana dan mau ngapain selama hiatus? Definisi hiatus itu kan berarti berhenti stand up. Betul. Atau definisi hiatus itu adalah menjauh dari Indonesia? Dua-duanya sih. Berhenti stand up, berhenti nggak ada di circle entertain gitu segala macem. Sama buat yang tadi lu bilang, jadi manusia aja gitu. Sebenarnya juga salah satu faktornya adalah lu juga kalau bilang pencapaian ya sudah jadi makhluk viral di internet dengan konten lu bersama dengan Regen ya. Dan lu diajak oleh Vindes. Betul. Itu kan lu udah kasarnya ya mainstream YouTube gitu lah, mainstream industri. Jadi udah kena juga tuh, udah kena tik juga gitu. Iya itu alasannya. Kayaknya gue melakukan semua ini cuma mengulang repetitif dari apa yang udah gue lakukan sebelumnya gitu. Stand up, bikin konten atau apa gitu. Kayaknya gue harus balik lagi jadi orang. Genesis itu. Ya karena komika itu kan sebenarnya kalau mau bikin spesial ya dia mesti jalanin hidup dulu. Kalau enggak apa yang dia bahas? Kan tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ya. Makanya lu mesti jalanin hidup dulu terus punya spesial gitu kan. Poinnya sih di situ. Waktu lu memutuskan untuk hiatus pada akhirnya kemana tuh? Karena gue juga nggak tahu. Informasinya seliuran. Frimawan di mana sih? Nggak tahu Mas, sekarang dia di sini, katanya dia di sini gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Kemana tuh lo? Hampir sebulan di Eropa kan gua. Habis itu pas balik ke Indonesia stay-nya di Bali. Udah. Di Eropa tuh langsung pilihannya Eropa kah waktu itu waktu pertama kali ngomong hiatus atau ada pilihan-pilihan lain? Langsung Eropa. Pengen ngerasain salju gitu-gitu. Winter kan waktu itu kan gua Januari kan kesana. Jadi pengen negara mana aja, sorry? Prancis, Jerman, Ceko, Slovakia, Hungaria, Austria, Italia. Wow. 7 negara. Banyak juga duit Anda ya? Nggak terlalu? Gue lebih backpacking gitu kayak? Enggak. Kalau di backpacking sih cukup oke juga, maksudnya hotelnya, makannya segala macam. Ya kayak yang lu bilang, modal gue tuh berani doang. Gue ada duit segini bla bla bla. Semua orang kan juga bisa. Maksudnya bukan semua orang sih. Teman-teman komik yang lain menurut gue bisa. Sebenarnya dengan duit yang mereka punya sekarang. Betul. Tapi dengan asumsi ya komika-komika pada levelan lu gitu kan ya. Betul. Ya. Modal gue cuma berani doang. Bukan Hyang Helmi kan. Itu anak komunitas juga tuh Hyang Helmi. Iya. Nggak bisa dia. Atau AR.
Air sih mungkin nggak apa-apa. Yang Helmi gue tau gajinya di Comika soalnya. Oh gitu. Ya itulah. Nah lu ke Eropa. Ke Eropa. Gue tertarik sih untuk mendengar apa yang terjadi, apa yang lu alamin. Paris, Prancis tuh di Paris atau kota lain? Paris. Di Paris. Info. Iya itu akan gue ceritakan juga di special show sih. Jadi kayaknya tahan ceritanya. Oke. Cukup menarik. Apa yang gue lakukan di Eropa tuh gue ke tempat-tempat, gue kan suka bangunan-bangunan yang medieval gitu kan. Jadi makanya pilihannya akhirnya ke Eropa Timur, karena ke Ceko. banyak. Ya betul. Pilihannya banyak. Betul. Apa yang lu cari lu dapatkan. Artinya lu kan juga bukan cuma nyari salju. Betul. Tapi lu juga nyari menjauh, nyari ketenangan. Apakah itu pada akhirnya lu dapat? Apakah lu ketemu orang baru, punya teman baru? Sebenarnya wawasan sih. Lebih ke wawasan. Jadi kayak gue menjauh dulu, terus pengen ngelihat dunia gitu. Dalam tanda kutip. Jadi kayak experience itu yang gue dapatkan sih. Jadi ngelihat sesuatu tuh kadang-kadang kita tuh cuma kayak fokus di sekitar doang kan. Maksudnya ini hal yang ada di sekitar ini bla bla bla. Tapi kalau misal kita ngejauh ngelihat ini dari lingkup yang lebih luas kayaknya nggak cukup meter gitu apa yang kita ada di sekitar kita gitu. Mau nggak mau kan jadi ngebandingin ya. Apa yang pertama kali terasa dari lu? Apa yang lu bandingin gitu? Oh ternyata begini ya. Kalau gue tuh kecil aja ternyata. Oh iya, gue kecil aja ternyata nih. Iya. Apalagi pas di Eropa kan, gue kan suka jalan kaki kan. Kalau di Jakarta kan, bukan sombong sih, tapi maksudnya kalau jalan di Jakarta tiba-tiba ada yang kenalin terus minta foto atau apa. Ya mungkin lu ngerasain, tapi menyenangkan nggak jalan kaki di New York? Menyenangkan, nah, tidak ada yang mengenali. Betul. Ya, menyenangkan. Benar-benar jadi orang. Bener kan? Iya. Itu poinnya di situ tuh, menjadi manusia. Dan memang pada dasarnya lu juga loner ya, artinya lu tidak bermasalah dengan kesendirian lu. Dari kecil sih ternyata. Gue coba tracking apa yang sekarang manusia kayak gini, manusia kayak Freemaon sekarang ini, itu kan dibentuk dari masa lalu. Betul, kan, pasti. betul. Gitu. Jadi pas gue tracking masa lalu gue, oh ya ternyata gue kemana-mana selalu sendirian ya, dan gak masalah juga gitu. Lu Eropa itu enaknya kan satu visa Schengen, terus lu bisa jalan darat kemana-mana. Antar negara tuh pakai bis, pakai kereta. Pakai bis ya, pakai bis sih. Ada yang terfavorit di antara semua destinasi-destinasi itu? Austria sih. Austria gue belum pernah. Austria. Kemana lu? Vienna? Ke Vienna, kota musik kan itu kan. Vienna, terus Hallstatt ada. Abis itu, lupa gue. Apa yang membuat lu, karena kan negara Eropa kan sebenarnya agak mirip-mirip. Betul. Kenapa kemudian Austria jadi beda sendiri? Lu nggak tahu kan Austria itu kayak gimana kan? Nggak tahu gue. Out of expectation gitu, kita nggak punya ekspektasi Austria itu kayak gimana, tapi pas datang karena nggak ada ekspektasi sama sekali, wah anjir ternyata kotanya kayak gini. Gitu. Indah. Bagus banget, bagus Austria. Dan ada beberapa yang lu sebutkan sebenarnya kan cukup populer kayak Italia, Perancis, mau nggak mau kan punya ekspektasi. Betul. Kayak contohnya nih ya, waktu gua ke Paris, walaupun gua sering dengar ceritanya, tapi pas sampai ke sana gua baru ngelihat ternyata anjing, Paris yang di kepala gue romantis dan apa tuh ternyata kotor, banyak maling. Hari pertama baru keluar stasiun udah ada maling dikejar sama masyarakat gitu. Apa tuh yang lu rasakan ternyata beda banget sama ekspektasi yang gue sangka ya. Italia lu kemana? Milan sama Florence. Oh, Milan juga tuh banyak maling. Iya betul. Ya dikasih tahu sih kan pasti kan searching dulu kan di Milan tuh banyak copet atau apa segala macam gitu. Tapi apa ekspektasi yang ternyata tidak seindah yang lu bayangkan? Karena baru pertama ya, jadi kayaknya gue nggak ada ekspektasi apapun sih. Udah tahu maksudnya Paris bau pesing, Paris kotor atau apa itu kan udah tahu kan. Jadi ya udah tahu informasi ini juga kalau Paris itu kotor. Jadi ya udah jalan-jalan aja. Setelah perjalanan itu lu jadi kepikiran pengen jalan-jalan lagi nggak? Betul. Gue pengen ke Amerika Selatan sih. Menarik pilihannya. Iya. Pengen ke Ekuador, Peru. Iya, Bolivia, Brazil, Argentina. Gue punya temen yang pernah ke sana dan worth it gitu. Iya benar juga ya. Gue juga nggak pernah tuh ke situ. Tempat-tempat yang tadi lu sebut nggak pernah gue sebut. Karena
di sana kalau kita ngomongin kultur ya, itu baru punya kultur ketimbang Amerika Serikat Betul, yang punya kultur. betul. Itu negara-negara dengan kultur. Betul, semakin punya kultur yang jelas, semakin menarik perjalanannya. Betul. Iya, Aztec. Iya betul, itu kan dari situ. Inka, suku betul. Inka, iya. Suku Maya. Ya, lu suka sejarah juga ya, arkeologi gitu-gitu ya. Suka. Ya. Makanya YouTube lu kan panjang kan. Yang gue suka tonton, yang lu bahas Mona Lisa, yang lu bahas waktu di The Louvre lu ngomongin seni ya, segala macam itu yang gue suka. Ya, waktu di Paris ke The Louvre. Nggak sempet. Iya, emang nggak akan bisa dilakukan dengan santai sih. Iya ya, karena saking gedenya ya. Gede banget, capek banget. Terus ada perasaan kalau gue nyampe ke sini mungkin gue nggak akan ke sini lagi, jadi gue antepin aja semuanya. Jadi capek banget. Bukan sialnya. Sayangnya gue waktu itu sama anak-anak masih pada bocah-bocah. Bete mereka. Iya. Disuruh foto Mona Lisa aja bete-nya bukan main. Mona Lisa ngantrinya kayak orang goblok. Untuk sebuah lukisan cuma segede gini, kecil banget. Pas disuruh selfie mukanya pada bete semua. Nah itu juga tuh yang lu ngebahas kenapa mother of apa? Hype, iya itu gue tonton juga. Oh ya kayak gini, bla bla bla. Yeah. Menarik. Terus udah gitu lu ke Bali. Ke Bali, kayaknya itu tempat apa ya? Tempat aman gue sih. Maksudnya ketika gue pengen jauh dari Jakarta ya pilihannya ke Bali. Lu tuh ngontrak rumah di situ. Lama tuh setahun berarti kan? Setahun sampai Maret berarti. Dan nggak nyentuh panggung stand up sama sekali. Enggak nyentuh panggung stand up sama sekali. Tapi nongkrong mana anak stand up sana, cuma gue nggak pernah datang open mic atau apa gitu-gitu. Lalu dalam 1 tahun yang lo lakukan apa? Selain ngewe maksud gue itu kan obvious lah. Loh, nganggur, gue nggak ngapa-ngapain. Jadi ada akhirnya yang mau ngewe sama pengangguran? Banyak. Gue nggak ngapa-ngapain, gue nganggur, terus ya salah satunya bikin ini. Gue harus comeback nanti bikin sesuatu yang baru, makanya gue bikin. Lu punya favorite spot di Bali? Kalau udah, itu kan hitungannya domisili tuh. Iya. Tahun itu hitungannya domisili. Iya. Kadang-kadang kalau lu punya domisili, lu jadi punya sebuah tempat, nggak bisa disebut hidden gem ya, hanya saja tempat itu deket dengan, atau bisa lu akses dari tempat lu. Lu kesana mulu. Padahal bukan tempat terkenal, bukan tempat turis juga gitu, tapi lu seneng banget kesana. Entah itu warung nasi atau apa gitu ada. Setahun tuh waktu yang lama loh. Iya benar. Makanya gue kan udah dalam tanda kutip cukup bosan ya. Kayak di Bali. Tinggalnya di mana, Map? Balinya di mana? Di Denpasar. Gatsu. Hah? Gatsu Denpasar. Iya itu tengah, itu jalan gede kan? Betul. Iya. Gatsu Subroto. Karena kan dekat kota, terus sama tempat turis juga dekat gitu. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kalau misalnya gue pengen agak kota ya ke Denpasar, kalau misalnya mau turis ya ke Canggu atau Seminyak. Di situ orang juga ngenalin lu pasti, gua Kenalin. Ya, dan itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Udah lewat lah 1 bulan yang ke tempat yang nggak ada yang mengenali lu tuh udah. Iya. Ya nggak apa-apa juga, nggak bisa dihindari juga kan. Tapi 1 tahun ngapain aja? Masa cuma nongkrong, Iya. cuma hidup? Iya. Udah cuma hidup. Nggak apa-apain, nggak ada pemasukan. Kerjaan. Lah tuh hidup dari mana? Dari tabungan. Damn. Makanya jadi sesuatu yang menarik kan apa yang Primao dapatkan ketika hiatus. Anjing. Jadi ntar gua bahas itu di Exogenesis. Transferan dari Comika ID masih jalan tuh? Masih, tapi kan nggak kayak awal-awal rilis. Makanya video Stand Up Fest kemarin gua tuh tadi baru nge-sign kalau bakal dijual di Comika. Oh iya? Iya. Wow, bagus banget itu. Iya. Ya itu dia. Apa rasanya hidup aja? Bosen sih. Bosen? Karena ternyata lu memang sengaja mendisiplinkan diri untuk nggak balik buru-buru. Jadi artinya kan setelah 6 bulan lah, bisa aja lu bilang, bosen banget stand up lagi lah. Betul. Tapi lu tahan? Gue tahan karena harus konsisten dengan apa yang gue bilang. Jadi emang udah janji ke diri gue sendiri, 1 tahun adalah waktu yang pas gitu buat hiatus. Gitu. Gue harus stick with my words. Orang banyak hal bisa terjadi, orang bisa jatuh cinta dalam 1 tahun. Orang bisa patah hati dalam 1 tahun. Betul. Terjadi itu. Oh, lu kan punya pacar. Lu punya tinggal? Pacar. Waktu ke Eropa itu? Gue tinggal. Atau putus? Gue tinggal. Lu tinggal? Pacar gue kan di Bali. Oh, pantesan. Makanya segitu lu pindahnya ke Bali. Iya, jadi sama dengan pacar lu. Jadi sekalian. Wah, enak sih. Berarti lu nggak bener-bener sendiri. Lu hidup berdampingan. Masih nggak sama pacar? Masih. Iya. Kenapa senyum? Nggak apa-apa. Misterius. Gue agak males bahas
hal personal life gitu iya, sih. Iya, tapi berarti sebenarnya lu tidak hidup sendiri. Iya. Artinya gue sekarang ngerti. Karena hidup sendiri 1 tahun itu, it's very lonely life. It's very lonely life. Makanya lu nggak terlalu lonely karena lu punya seseorang. Ya itu poinnya. Tapi tetap bosan lu bilang. Hidup bosan. Ternyata manusia tuh harus kerja emang. Jadi gila. Gue mesti ngasih tau sama karyawan-karyawan Comika tuh. Iya, jadi kayak kalau lu nggak ngapa-ngapain itu kan bosan banget. Kayak nggak punya purpose, nggak punya apa. Nah, baru mau ngomong, masalah harus kerja tuh bukan cuman karena untuk penghidupan. Tapi kalau lu nggak kerja, lu kayak nggak punya, gue ini fungsinya apa dalam hidup ya? Kok nggak berguna gitu ya? Apa visi gue ke depan ya, atau segala macem gitulah. Jadi yang kemarin gue lakukan, walau badan gue atau fisik gue nggak kerja, yang nggak kerja biasanya gitu, tapi otak gue kan tetap mikir sesuatu, ngelakuin sesuatu atau apa gitu. Makanya gue habiskan dengan baca buku, nonton YouTube, terus bikin hal kayak gini. Ketika sampai titik apa tuh lu bilang, oke, sekarang balik ke Jakarta? Apa tuh? Yang pertama duit gue udah mulai habis, gitu. Yang kedua emang kayaknya harus berkarya lagi deh. Gitu. Jadi harus ada tujuan. Kemarin kan masih ngawang-ngawang, bukan ngawang-ngawang sih, lebih ke tujuan cuma stand up fest kan udah kelar. Ternyata pernah denger istilah ikigai nggak? Pernah. Nah itu dia kan ada table tentang apa yang lu bisa, apa yang lu suka, terus apa yang berguna buat dunia gitu. Itu ada ceruk di tengahnya itu ya mungkin gue harus melakukan apa yang gue suka karena ini ternyata ada dampaknya ke orang-orang ya. Jadi itu pemicu jalan laginya. Karena kan kemarin kan pemicu jalannya adalah stand up fest. Gue berjalan menuju stand up fest. Stand up fest sudah selesai. Sebenarnya lu berarti sekarang tidak punya titik tujuan, hanya saja lu tahu sekarang lu punya fungsi. Betul, itu dia poinnya di situ. Wow. Itu mendewasa tuh namanya tuh, Indra Frimawan. Nah, itu dia. Gue sempat ngobrol sama Queerness kan di Bali itu, ngobrol kayak gitu. Dia juga nanya pertanyaan yang sama kayak apa yang lu dapetin selama hiatus gitu. Dulu kan kalau gue nonton MTV, ada orang MTV. Iya, yang jadul-jadul gitu. Misalnya ada artis atau band yang lagi diwawancara nih. Selalu ditanyakan sama hostnya gitu. Ini apa yang membedakan album ini sama album sebelumnya gitu. Si artis banyak yang bilang, ini album ini kita lebih dewasa gitu. Dulu gue mikir, apa ya arti lebih dewasa atau 18 plus kah atau apa kah? Ternyata gue ada di titik sekarang ini gitu. Iya. Nyampe ke, berapa umur lu sekarang? 33. Nyampe di umur 33, lu ngelihat hal yang sama beda. Betul. Gitu nggak? Betul. Iya. Kadang-kadang kita ngelihat sesuatu itu mungkin setiap hari berbulan-bulan, tapi setelah kita tinggal 3-4 tahun dan mengalami kehidupan, pas balik maknanya jadi beda sama sekali. Betul, itu dia. Makanya buku aja bisa gitu. Bener. Buku, lagu. Makanya Project Exogenesis ini kan Man versus Society kan. Yang tadi gue bikin Man versus Society. Sangat ini ya, sangat filosofis sekali. Iya, Man versus Society gitu lah. Ini ada Man versus Self gitu-gitu. Gitu-gitu lah. Apa tuh maksudnya society? Kenapa di versus? Cara pandang gue ngelihat society aja. Yang tadi lu bilang itu. Kalau misalnya kita balik ke tempat yang dulu, pandangan kita terhadap hal ini jadi beda gitu. Yeah. Gue nggak sabar sebenarnya pengen ngelihat. Karena dari tadi omongnya kan serius sekali, dari filosofi sekali. Betul. Sementara kita juga tahu, Indra Frimawan kan tidak perlu dipertanyakan lagi kualitas komedinya. Tapi yang kemudian sekarang jadi pertanyaan semua orang adalah, anjing dia ngeformat komedinya seperti apa? Lu udah mulai open mic? Belum, tapi gue udah nulis format yang mungkin akan bukan berbeda sih, beda sih pasti lah ya. Tapi kayak gue mencoba asertif dengan materi yang gue bikin supaya pesannya nyampe gitu. Jadi nggak pengen terkesan preachy gitu loh. Jadi mungkin akan dibalut dengan cerita atau apa. Tetap di open mic-in kah atau nggak pakai open mic? Tetap open mic. Tapi mungkin akan open mic spesial sih. Open mic spesial, ya kan sering di sini juga sering kayak gitu. Open mic, tapi di Bali sih open mic spesial. Menarik. Sebagai komunitas untuk bernaung, lu kan datang dari stand up Indo Jakbar ya. Betul. Gua rasa feel dan vibe-nya juga beda banget sama stand up Indo Bali kan. Betul. Tapi mereka kalau mereka sih pasti ngebuka lu ya, karena kan lu legend hitungannya gitu. Tapi lu tetap cukup nyaman di situ? Di stand up Bali? Cukup nyaman. Teman-teman gue semua gitu rata-rata. Ya udahlah. Ya, dan disitulah lu mau nyiapin your new hour. Betul. Sebelum akhirnya lu bawa keliling.
Gue nggak keliling sih, di Jakarta aja. Oh, hanya satu show. Spesial show di Jakarta. Jadi spesial di Jakarta gitu. Ya, soal harga, soal opener, ini bukan informasi yang bisa dibuka ya? Belum waktunya. Ya mungkin udah ada posternya sih. Video ini rilis, jadi lihat aja di posternya gitu. Oke, ada opener yang bisa kita umumkan? Pengennya sih gue MC-nya tuh Regen, pengennya. MC-nya Regen. Wah, oke. Dan openernya belum tahu? Belum kepikiran. Mungkin format yang nggak kayak stand up spesial biasa, mungkin openernya bukan dari kalangan stand up komedian atau apa. Ini masih gue godok lagi juga sih. Nah, setelah spesial ini jalan, tidak hiatus lagi dong? Tidak hiatus lagi. Maka apa yang akan terjadi? Karena kemarin kan konten aktif. Betul. Kalau sekarang apa? Yang tadi itu yang lu bilang, gue udah tahu sekarang ternyata gue punya fungsi ya. Gitu. Menjalankan fungsi gue, jadi apa yang fungsi gue sebagai manusia ini ya mungkin akan gue jalankan. Gitu. Lucu banget rasanya ngeliat Indra Frimawan. Karena gue inget banget waktu itu gue pernah main bola. Dia datang tuh, diem aja di pojokan. Iya, awal-awal ya, iya. Nggak ngomong, nggak diajak ngomong, nggak inisiatif ngomong, diem aja. Betul. 2013 kayaknya. 13 sih ya, 13-14. Iya, terus? Karena Berdebah itu ulang tahun ke-11. Pada waktu itu? Berdebah, enggak, sekarang. Oh gitu. Berdebah itu ulang tahun tiap tanggal 17 Agustus, dan tahun ini ulang tahun ke-11. Dan itu waktu itu antara Berdebah masih awal-awal atau bahkan belum ada Berdebah. Iya. Lu ikutan. Sekarang otaknya begitu mengagumkan. Itulah namanya orang tua. Iya, semakin udah tua gue. Iya. 33. Tua itu. Bayangin, dari 22 betul. ke 33, gila luar biasa. Udah berapa spesial tuh sebelum yang ini tuh 2 ya? 2, pengakuan sama hah. Pengakuan, hah. Lucu ya, pengakuan sebuah diksi yang rada umum. Hah, sebuah diksi yang hah gitu, apa gitu. Terus exogenesis, gila. Bener-bener gak ada yang sama. Tapi harusnya flavor komedinya adalah flavor komedi Indra Frimawan. Jadi dinantikan saja spesial dia di bulan apa ini? Januari atau Februari 2025? Januari atau Februari 2025, dinantikan saja. Kembalinya Indra Frimawan harusnya jadi perayaan untuk banyak orang yang suka dengan komedinya. Dan setelah dia menjalankan spesial tersebut, dia akan kembali menjalankan fungsinya. Mungkin sebagai orang yang bermanfaat, menghibur dan bisa menghibur dan segala macamnya. Ada informasi penting yang harus keluar tapi belum gue tanya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Cukup. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak, Indra Frimawan. Thank you. Bye-bye.